Memang kalau kita perhatikan itu sejak polemik nasab ini sampai sekarang, ya, saya disclaimer ya, saya tidak lagi bicara masalah nasab. Maksudnya saya tidak lagi menjelaskan argumentasi keabsahan nasab atau kenapa dikatakan batal atau apa. Saya tidak lagi bantah-bantah siapa-siapa ya. Nah, lanjut. Jadi kalau diperhatikan dari awal sampai sekarang itu memang di kelompoknya Kiai Haji Imaduddin ini, kalaupun sama kesimpulannya yaitu Balawi batal, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan di antara sesama mereka. Misalnya ya mungkin ini seperti yang dijelaskan Kang Uce itu ya. Sekaligus saya di sini ingin menanggapi Kang Uce sebetulnya. Itu poinnya. Misalnya berbeda antara sebetulnya Ubaidillah itu anaknya siapa sih? Anaknya Maimun atau anaknya Isa atau anaknya Ahmad kan begitu. Kalau di kubunya Kiai Ahmad kan, kalau Kiai Imaduddin sendiri katanya bin Isa atau siapa itu. Kalau yang Batu Ampar katanya bin Maimun ya, dan sebagainya. Ada juga tentang sebetulnya yang fiktif atau yang mulai dipertanyakan itu dari siapa? Dari Ubaidillah apa dari bapaknya yaitu Ahmad. Kalau katanya Kiai Alwi kan dari Ahmadnya sudah fiktif. Kalau kata Kiai Ahmad kan Ahmadnya ada. Mereka ini satu pendapat inti tetapi berbeda-beda di berbagai bagian. Sebetulnya kalau misalnya kita memperluas khazanah pengembaraan kita dalam membaca bagaimana keilmuan itu mewarnai sejarah kita, memang seringkali satu kelompok pun berbeda-beda di dalamnya. Ambil contoh misalnya madhab fikih, madhab syafi'i. Kita tahu Imam Al-Muzani itu adalah murid langsungnya Imam Syafi'i. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa pendapat. Tapi berbeda juga ketika Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad itu walaupun muridnya Imam Syafi'i tapi sudah punya madhab sendiri. Sebagaimana Imam Syafi'i walaupun berguru kepada Imam Malik, berguru juga kepada muridnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i berbeda itu sudah lain, ini sudah punya madhab sendiri. Nah ini yang murid langsungnya Imam Syafi'i yang tidak punya madhab sendiri tapi juga berbeda pendapatnya. Misalnya Al-Muzani. Al-Muzani itu yang paling masyhur perbedaannya dengan pendapat madhab Syafi'i adalah tentang orang berpuasa kalau melaksanakan safar atau perjalanan. Kita kan tahu dalam puasa itu ya sekaligus merefresh pengetahuannya. Dalam puasa itu kan salah satu dari hal yang membolehkan kita tidak puasa atau membolehkan kita iftar, berbuka sebelum maghrib, artinya tidak puasa itu selain sakit adalah salah satunya melakukan perjalanan atau safar, atau pelakunya disebut musafir. Tetapi kalau dalam madhab Syafi'i, Anda boleh tidak berpuasa ketika melakukan safar. Itu syaratnya adalah Anda berangkat atau keluar dari rumah itu, keluar dari tempat Anda itu ketika belum masuk waktu subuh. Artinya apa? Ketika sudah masuk subuh, ketika sudah memulai puasa, Anda itu dalam keadaan musafir. Sehingga boleh tidak berpuasa karena status Anda musafir. Berbeda misalnya ketika subuh masih di rumah. Bahkan jam 6 mungkin masih di rumah. Pokoknya setelah imsak, setelah subuh ya. Setelah subuh berarti Anda kan sudah boleh puasa itu. Tapi masih di rumah, berarti statusnya adalah mukim, bukan musafir. Lalu setelah itu Anda berangkat. Ya, berangkat lalu menjadi musafir. Nah berarti di sini posisinya adalah Anda memulai puasa itu dalam keadaan mukim. Lalu di tengah puasa Anda melaksanakan safar sehingga menjadi musafir. Maka itu tidak boleh Anda berbuka puasa. Walaupun sebetulnya jarak tempuhnya itu sudah membolehkan kosor sholat. Taruh 80 km lebih lah. Atau 90 atau berapa itu. Tapi kalau keluar dari rumahnya itu setelah subuh, ya tidak boleh berbuka puasa. Anda distatuskan sebagai orang yang memulai puasa dalam keadaan mukim. Atau ketika Anda terikat dengan kewajiban berpuasa, yaitu menjelang atau sejak fajar, sejak subuh, Anda statusnya mukim. Ini berbeda dengan sakit. Kalau sakit, enggak. Kalau sakit walaupun misalnya sakitnya bukan dari malam, tapi sakitnya siang-siang boleh. Karena sakit itu darurat. Beda dengan safar. Kalau safar pilihan. Artinya Anda tidak
tidak darurat kalau safar itu ya. Jadi berbeda, saya ulas secara sederhana saja. Jadi berbeda antara sakit dengan safar. Safar itu kalau madzhab Syafi'i ya, syaratnya adalah harus berangkat dari rumah sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh, maka statusnya Anda bukan musafir pada hari itu, sehingga tidak boleh berhenti berpuasa. Tapi kata Al-Muzani enggak. Kapanpun Anda mulai safar, maka otomatis boleh berbuka puasa. Misalnya berangkat jam 6, ya sudah, berangkat langsung batalkan puasa. Ini satu madhab masih. Ya. Artinya Imam Al-Muzani itu tidak keluar dari madhabnya Syafi'i. Karena thariqah istinbatnya masih mengikuti punya Imam Syafi'i. Usul-usulnya masih mengikuti punya Imam Syafi'i. Tapi berbeda. Ya, jadi nggak heran ya. Atau mungkin kalau ini terlalu tinggi ya. Karena berbeda langsung dengan yang punya madhab gitu. Ada yang bawah misalnya. Maksudnya yang tingkatannya di bawahnya, atau bakohnya di bawahnya, ya secara masa juga di bawahnya. Kalau Al-Muzani kan sezaman. Ada lagi yang di bawahnya misalnya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ini kan sama-sama pentolan dalam madhab. Artinya kalau Kiai Imaduddin ini kita tarik ke sini, anggaplah Kiai Imaduddin itu adalah pengikut madhab sebetulnya, bukan pendiri. Kenapa? Karena sebelumnya Kiai Imaduddin sudah ada yang namanya Ba'alawi Batal, itu kan sudah berseliweran itu di website lah, siapa itu, misalnya Semukbil lah misalnya, atau juga yang siapa itu ya, yang pokoknya kan sudah banyak sebelumnya gitu. Lalu Kiai Imaduddin mengikuti madhab itu, lalu diikuti juga oleh misalnya Kiai Alwi, misalnya Batu Ampar, misalnya siapa itu. Mereka itu mengikuti madhab yang sama, yaitu madhab Ibtol, madhab Mubtilun ya, madhab yang membatalkan nasab Ba'alawi. Mereka berbeda-beda pendapat. Ya biasa, misalnya Imam Rafi'i itu sama ikut madhab Syafi'i. Imam Nawawi juga ikut madhab Syafi'i. Mereka ini Syafi'i semua. Bahkan pentolannya gitu, Syekhoneh itu, guru besar madhab Syafi'i gitu. Tetapi keduanya ini seringkali berbeda pendapat. Bahkan berbeda pendapat dalam menjelaskan apa madhab Syafi'i yang paling jelas gitu. Misalnya begini, masalah sujud ya. Kalau Imam Nawawi itu mengharuskan sujud itu 7 anggota sujud itu harus nyentuh. Ya dahi 1 ya kan, 7 dahi. Terus yang kedua dan yang ketiga telapak tangan. Terus yang keempat yang kelima lutut ya. Lutut ya. Terus yang keenam yang ketujuh ya ibu kaki telapak kaki atau telapak jari kaki gitu. Itu kan 7. Imam Nawawi itu mengharuskan itu. Ketika mengharuskan itu kata Imam Nawawi itu adalah al-adhar fil madhab. Al-adhar itu berarti dinisbatkan kepada ucapan Imam Syafi'i yang lebih jelas, yang lebih benar gitu, yang lebih kuat. Artinya ucapan Imam Syafi'i memang berbeda-beda, tetapi dipilih mana yang adhar. Ya memang ada istilah-istilah sih. Ada yang masyhur, ada yang adhar ya. Adhar itu yang lebih kuat lah pokoknya, yang lebih sahih lah setidaknya. Itu adalah lebih sahih, maksudnya di sini sebagai madhab Syafi'i adalah wajib 7. Kata Imam Rafi'i enggak, yang jelas dalam madhab Syafi'i atau yang lebih kuat dalam madhab Syafi'i itu ya yang penting kepala aja nempel, dahi saja yang wajib, yang lain enggak. Artinya kalau kamu bisa sujud cuma dahinya doang yang nempel, entah gimana caranya ya. Lutut enggak nyentuh tanah, tangan nggak nyentuh tanah, kaki nggak nyentuh tanah, cuma jidat aja. Itu kata Imam Rafi'i itu sudah cukup. Nah, tetapi kita ada tarjihnya. Kalau Imam Rafi'i berbeda dengan Imam Nawawi kan kita ikut yang Imam Nawawi begitu. Ya. Jadi gak usah heran kalau ada orang yang mengikuti satu kelompok tapi sesama pengikut berbeda. Anggaplah begitu. Mengikuti madhab membatalkan nasab tapi antar pembatalnya ini berbeda-beda selama mereka masih sepakat bahwa batal. Imam Nawawi, Imam Rafi'i berbeda-beda tapi mereka masih sepakat bermadhab satu, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Ke bawah-bawahnya lagi berbeda antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Biasa itu ya, biasa begitu ya. Jadi mungkin di bawahnya yang Kiai Imaduddin dengan Kiai Alwi itu di bawahnya lagi berbeda, di bawahnya lagi berbeda. Biasa hal-hal seperti itu biasa. Jadi nggak usah heran kalau satu kelompok berbeda-beda. Makanya disebutnya itu adalah ikhtilafun bainal madahib, perbedaan antara madhab. Ada ikhtilafun bainal ashab, perbedaan antara ulama-ulama pengikut satu madhab ya. Jadi ada perbedaan lintas madhab, ada perbedaan dalam
satu madhab. Itu biasa begitu. Bahkan kalau lebih dikerucutkan lagi, satu orang bisa berbeda-beda pendapatnya. Ya, walaupun ini jangan dijadikan dalil orang mencela-mencela, jangan ya. Kalau Imam Syafi'i kan sudah kita bahas, ada qaul qadim qaul jadid. Imam Nawawi misalnya ya, ada di kajian ulama itu. Imam Nawawi ini punya kitab banyak sekali, dan terkadang dalam kitab-kitabnya itu ada yang berbeda antara satu kitab dan kitab yang lain. Artinya perbedaan satu orang. Maka yang mana yang paling unggul? Nah, itu ada hierarkinya ya. Yang pertama kalau tidak salah kitab At-Tahqiq ya. Kemudian Syarhul Muhadzab ya, mungkin saya salah keliru urutannya. Tetapi yang paling bawah-bawah itu Syarah Sahih Muslim dan fatwa. Jadi kalau misalnya kamu menemukan keterangan dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan hukumnya adalah wajib, lalu di kitab Syarhul Muhadzab kamu menemukan hukumnya adalah sunnah, maka yang lebih kuat adalah yang sunnah. Satu orang berbeda pendapatnya. Atau misalnya dalam fatwanya Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah, lalu di kitab yang lain punya Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh atau hukumnya haram atau hukumnya wajib, maka dilihat ini kitabnya lebih diunggulkan yang mana oleh ulama. Artinya apa? Imam Nawawi saja, satu orang saja berbeda-beda pendapatnya. Berbeda dengan dirinya sendiri. Satu orang aja bisa beda pendapatnya, apalagi dua orang. Padahal itu sama-sama sebagai pendapat dalam satu madhab. Atau mungkin yang lebih fenomenal ya. Kamu kalau mau tahu hukumnya kotoran yang makulul lahmi, tai kambing, tai sapi, tai unta, itu sebetulnya kalau kita baca ada ulama Syafi'i yang mengatakan itu suci. Tapi ya tidak perlu saya sebutkan yang ini ya. Dan tidak boleh diikutilah yang begitu-begitu. Kita ikuti yang masyhur saja ya. Itu hanya saya menjelaskan bagaimana satu kelompok itu bisa berbeda-beda pendapatnya. Walaupun mengklaim atau mereka semua ini memang dikenal sebagai pengikut satu madhab. Dalam madhab Hanafi sama berbeda-beda. Dalam madhab Hambali sama berbeda-beda. Antar ulama satu madhab berbeda-beda. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, jadi nggak usah heran. Kang Uce nggak usah heran kalaupun ada yang berbeda.